Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wallahu sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min hafazatil Qur'an. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tiada tara, nikmat tiada hingga, nikmat yang masih melekat dalam diri dan kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita semua diberikan istiqomah untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmatnya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat pula kita meraih kebahagiaan, meraih kemuliaan sebagaimana Allah telah memberikan kemuliaan kepada nabinya Muhammad, dan juga kita bagi mendapatkan syafaat dari beliau setelah kita banyak bersalawat kepadanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bertatap muka ya, menggunakan media ya, yang insya Allah perjumpaan kita adalah perjumpaan yang dimuliakan karena dalam rangka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kegiatan yang mulia kecuali diisi atau ya dalam rangka mentadaburi, membaca, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat, memuliakan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan atau merendahkan kaum yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang bisa kita lantunkan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah
Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hari ini, pagi ini, kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran, belajar memahami kalimat-kalimat Al-Quran. Karena itulah insya Allah bahkan menjadi sarana kita meraih syafaat, meraih keunggulan dan kenikmatan serta kemuliaan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak dia akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya. Salawat dan salam lalu kita hadirkan untuk hamba kita, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini akan kita lanjutkan tadabbur atau kajian yang selalu kita hadirkan, kita adakan pada hari Sabtu dan hari Ahad. Hari ini kita akan masuk pada ayat 29 terkait dengan fasilitas kehidupan. Ya, kalau sebelumnya memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam bentuk pertanyaan untuk mengingkari manusia yang ingkar kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan kepadanya kehidupan dari kematian, kehidupan dari ketiadaan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian, wahai manusia, mengingkari Allah padahal kalian awalnya tidak ada dalam kehidupan ini. Kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, yang kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ayat ini adalah bahwa Allah juga memberikan kepada manusia fasilitas kehidupan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kehidupan kepada kita, tapi juga Allah berikan fasilitas-fasilitas yang lain agar manusia bisa eksis, agar manusia bisa menjalankan kehidupan dengan mudah, dengan lancar, dan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan itu. Sungguh Allah tidak membiarkan manusia hidup melangsa, sengsara, terbengkalai, tidak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala persiapkan juga kehidupan itu, selain daripada jiwa, anggota tubuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada fasilitas lain. Yang semua itu untuk manusia. Bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuhan, bukan juga untuk makhluk lain, tidak. Tapi untuk manusia. Makanya di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi, dialah Allah. Huwa artinya, maksudnya adalah ismu dhamir, kata ganti yang mengarahkan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah al-lafzu al-jalil, lafaz yang agung, nama yang agung, nama yang mulia, Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yang dia khalaqa lakum, menciptakan untuk kalian. Nah, di sini penyebutan lakum ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia berbagai ciptaan untuk manusia. Khalaqa lakum, Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia. Apa saja yang ada di muka bumi ini? Mau alam semesta yang luas, akhirnya kita bisa tinggal di dalamnya. Mau matahari yang selalu terbit dari timur, sehingga muncul kehidupan yang baru selalu dalam setiap harinya. Bahkan ada kehangatan, bahkan ada akhirnya kita bisa mendapatkan kesehatan dari sinar matahari itu. Mau dengan cuaca yang cerah, walaupun kadang mendung, tapi ada hujan,
hingga turun air, sehingga dengan air itu kita bisa minum, kita gunakan untuk mandi, bersuci, bersih-bersih. Dengan air pula kita bisa bersuci, ya. Kita bisa masak, kita bisa menggunakan dengan apapun yang kita inginkan dengan air. Lalu setelah itu juga dengan udara yang sejuk, oksigen yang tidak pernah kita diminta untuk membeli. Dan yang dekat juga ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan itulah akhirnya kita bisa mengambil manfaat darinya. Mau tumbuhan berbentuk buah-buahan, tumbuhan berbentuk sayur-sayuran, mau tumbuhan bentuk pohon yang besar rindang, sehingga kita bisa nyaman di bawahnya untuk berteduh dari sinar matahari, dan banyak lagi yang lain dari berbagai tumbuhan yang ada. Masya Allah, ini kan ya begitu banyak fasilitas yang Allah berikan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak perlu ya, susah payah untuk mendapatkannya. Belum lagi dengan ya binatang yang Allah berikan juga kehidupan di tengah kehidupan di sekitar kita. Ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada unta. Kalau negara Arab ya, ada unta, ada juga ya yang lainnya yang bisa kita konsumsi, yang kita bisa makan. Bahkan juga ada yang dijadikan sebagai al-an'am, binatang ternak, yang binatang ternak bisa memberikan kepada kita ya tentunya kebanggaan ya memiliki binatang dan lain-lain. Banyak sekali yang Allah katakan dalam ya banyak ayat tentang fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Di sini ringkasnya ya. Allah sebutkan dengan ringkas, walladzi khalaqa lakum. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Ya, kata lakum itu biasanya tujuannya ada 3 kan. Pertama untuk lil maslahah, untuk kemaslahatan kebaikan, lil manfaah, untuk mengambil manfaatnya, dan juga li ar-rohah, untuk mendapatkan kenyamanan. Bahkan juga ya yang keempat bisa ditambah dengan lizinah, untuk bisa dijadikan hiasan, kebanggaan dalam kehidupan. Ada orang berbangga dengan memiliki ternak yang banyak. Ada orang bangga memiliki ladang yang luas. Ada orang berbangga dengan memiliki ya pepohonan atau juga kebun-kebun yang rindang-rindang, bahkan yang berisi banyak ya pohon buah, pohon sayuran dan lain-lain. Dari kebanggaan itu Allah berikan ya dengan dengan fasilitas yang ada, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang ya nyaman dan tentram, mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi hal itu ya yang kita lihat, kita perhatikan ketika Allah mengatakan walladzi khalaqa lakum. Allah berikan untuk kita semua sebagai maslahah, kepentingan-kepentingan. Ya, apa yang kepentingan? Al-manfaah, manfaat ya. Bisa kita manfaatkan ya. Apakah untuk kita konsumsi sendiri atau juga untuk kita jadikan sebagai sarana ya berteduh ya, atau juga sarana untuk ya mendapatkan ya rasa ya tentram, rasa nyaman ya, dan juga untuk mendapatkan azina ya hiasan dalam kehidupan, dan juga ya, sebagai bagian daripada an-ni'mah, kenikmatan, dan juga hal-hal yang lain. Subhanallah, sekali lagi kita mengucapkan maha suci Allah Subhanahu wa taala ya, dengan apa yang telah Allah berikan pada kita semua. Apalagi di sini kalimat khalaqa biasanya identik dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dialah yang sendirinya, secara sendirinya al-mutafarridu, as-somadu, al-ahadu ya, sendirinya, bahkan dia yang memang as-somadu, tempat bergantung. Dia juga yang ya tidak ada yang membantu lainnya kecuali dia yang melakukan. Khalaqa. Karena kalau kata kholak itu artinya mencipta sebelum ada. Mencipta sesuatu yang tidak ada tiruannya, yang belum ada sebelumnya Allah ciptakan. Bagi kita juga kan, ya kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia. Artinya Allah ciptakan kita sebagai manusia yang sebelumnya nggak ada, yang sebelumnya tidak ada contohnya kan. Jadi Allah lah yang menciptakan, yang membuat,
manusia itu sendiri. Nah, begitu juga dengan alam semesta yang sampai hari ini kita bisa menikmatinya. Dikatakan dengan khalaqa ditambah dengan lakum, artinya untuk berbagai kemaslahatan, manfaat untuk makhluk hidup, terutama manusia. Apa yang disebutkan oleh Allah? Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kalau boleh katakan ya, kalimat ini bisa istilahnya didahulukan jami'annya, misalkan walladzi khalaqalakum jami'an ma fil ardi. Ya, istilahnya ini untuk kita tegaskan bahwa seluruhnya yang ada di bumi ini untuk kalian wahai manusia. Walladzi khalaqalakum jami'an ma fil ardi. Tapi dalam ayat ini memang Allah akhirkan untuk juga sebagai isyarat bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini untuk manusia, untuk kemaslahatan kepentingan manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian yang ada di muka bumi ini, semua yang ada untuk kalian, seluruhnya. Jadi sungguh kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas kehidupan yang banyak. Tidak dibiarkan oleh Allah gersang begitu saja. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kosong begitu saja, tidak. Banyak ya. Banyak sekali sesuatu yang kita bisa lihat dan kita dapatkan, bahkan juga kita manfaatkan. Jamaah sekalian, ibu sekalian dan juga bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan meskipun singkat, meskipun ringkas, tapi sebenarnya memiliki esensi yang banyak sekali. Kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya jika kita bisa merasakan gitu kan, bahwa kita ini apa sih? Kita ini manusia nggak ada apa-apanya. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang awalnya tidak ada. Kenapa harus mengingkari Allah? Kenapa tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa tidak mau taat kepada Allah? Ya, istilahnya sungguh merupakan aib itu atau bukan celah yang besar ketika seseorang diberikan fasilitas tapi tidak mau berterima kasih kepada yang memberikan fasilitas. Sungguh sangat buruk sekali ketika seseorang diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan berbagai hal yang bermanfaat untuk dimiliki dan juga dikonsumsi, tapi dia tidak mau berterima kasih kepada yang memberi. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bukan sekedar yang nampak pada kita, tapi juga yang lainnya banyak sekali, sesungguhnya sangatlah wajar, bahkan menjadi kewajiban kita paling tidak bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang Allah berikan. Berterima kasihlah dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan. Walaupun mungkin kita selama ini tidak mendapatkan fasilitas yang banyak, mungkin perasaan kita saja. Walaupun mungkin kita memiliki harta yang banyak, mungkin perasaan kita saja. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita berbagai hal. Banyak sekali. Ya, kehidupan ini aja sudah kita beruntung diberikan kehidupan. Sarana yang Allah berikan sehingga akhirnya Allah sangat sayang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya miskin? Kenapa saya melarat? Kenapa kok saya tidak sama dengan yang lain? Padahal saya sudah banyak ibadah, banyak mentaati Allah, menjalankan seluruh syariat Allah. Kok hidup saya begini-begini saja? Justru dengan itulah seharusnya kita bersyukur. Kita masih bisa beribadah, masih bisa menjalani ketaatan, masih bisa berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dibanding dengan orang yang diberikan kenikmatan berupa harta tapi tidak mau bersyukur, tapi tidak mau menjadikan segala saran yang Allah berikan untuk dia beribadah kepada Allah. Jangan sampai akhirnya kita hanya melihat materi dalam kehidupan. Walaupun kita memang membutuhkan materi, tapi jangan sampai materi itu menjadi segala-galanya. Jangan sampai materi itu akhirnya kita mau
ya membandingkan dengan yang lain, lalu akhirnya seakan-akan kita orang yang hina di hadapan mereka yang diberikan oleh Allah fasilitas yang banyak. Memang secara naluri manusia pasti menginginkan apa yang nampak di dalam dirinya, ya. Tapi bukan berarti ketika tidak dimiliki, tidak mendapatkan, ya, lalu akhirnya dia malah bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, atau juga tidak mau lagi melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Na'udzubillah. Nah, jamaah sekalian, ya, saya ingin mencoba bukan hanya pada surat Al-Baqarah yang kita bahas, ya, tapi bagaimana juga kita tambah penjabarannya yang ada dalam surat yang lain. Yang ini juga termasuk, ya, seakan-akan di sini singkat tapi dijelaskan oleh Allah di surat-surat lain. Nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Misalkan, ya, di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua itu selalu disebutkan dengan lakum, lakum, lakum. Untuk kalian, untuk kalian, untuk kalian wahai manusia. Lihat, ya, misalkan dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di ayat 5, ya, Allah mengatakan wal an'ama khalaqaha lakum, ya kan? Pertama diawali dengan wal an'am, artinya binatang ternak. Khalaqaha lakum, Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia. Fiha dif'u wa manafi' wa minha ta'kulun. Dari al-an'am yang Allah berikan untuk kalian wahai manusia, maka kalian bisa gunakan untuk dif'un. Apa itu dif'un? Untuk menghangatkan badan. Loh, kok bisa menghangatkan badan? Iya, memang. Bahwa banyak anak itu akhirnya disembelih, dagingnya dimakan, kulitnya diambil, disamak, lalu dijadikan sebagai bahan, ya, kulit, ya, baju kulit, sehingga jadilah penghangat badan. Atau juga bulunya dijadikan untuk selimut, ya, yang lembut, ya, yang, ya, enak lah gitu kan, terasa enak dengan bahan dari bulu domba, ya. Sehingga terasa hangat, ya. Fiha dif'un wa manafi', dan manfaat-manfaat yang lain. Nanti dijelaskan setelah itu manfaatnya apa, kan? Wa minha ta'kulun, dari binatang ternak itu kalian bisa mengkonsumsi daging-dagingnya. Lakum fiha jamalun, bahkan al-an'am juga untuk kalian jadikan sebagai keindahan. Hina turihuna wa hina tasrahun, ketika kalian bepergian, ketika kalian melakukan perjalanan, ya. Ketika kalian melepasnya, banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari satu apa yang Allah ciptakan yang diberikan untuk manusia itu al-an'am, binatang ternak, ya, bisa unta, bisa kambing, ya, bisa sapi, bisa kerbau, atau yang paling kecil ayam, ya, dan lain-lainnya yang memang bisa dijadikan binatang ternak. Bahkan juga dengan al-an'am, wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi bisikil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Dengan binatang ternak yang kalian miliki bisa membawa barang-barang yang kalian tidak mampu membawanya. Ya, berat kan? Ya, apalagi bepergian dari tempat yang jauh, ya, dari tempat satu tempat ke tempat yang jauh. Sudah pasti membutuhkan kendaraan, ya, yang waktu itu mungkin dengan kendaraan hewan, ya. Bahkan unta adalah termasuk hewan yang sangat unik, ya. Dia bisa membawa beban yang banyak. Jadi Allah katakan wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighi illa bisikil anfus. Ya, kalian bisa membawa barang-barang kalian menuju tempat yang jauh yang kalian tidak akan mampu membawanya atau akan kelelahan membawanya, tapi diberikan oleh Allah al-an'am, binatang ternak. Bahkan di antara di situ juga disebutkan wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah juga berikan dari binatang ternak itu ada khail, kuda, wal bighal, ya, bighal ini peternakan atau, ya, percampuran antara kuda dengan himar, dengan keledai, wal hamira, dan keledai,
Yang 3 jenis binatang inilah yang banyak digunakan untuk membawa barang-barang. Bahkan kita pun bisa berkendaraan. Litarkabuha wazina, untuk kalian kendarai dan juga untuk jadikan hiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan dari apa yang kalian tidak ketahui. Lain lagi kan, Allah katakan huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarab. Selain dari para binatang tadi, Allah katakan lagi di ayat lainnya, dialah Allah yang menurunkan air dari langit lakum. Lakum lagi ya, untuk kalian wahai manusia, fasilitas air. Dari air itu minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dari air itu kalian bisa jadikan untuk minum dan juga untuk tumbuhnya pohon-pohon yang akhirnya kalian bisa manfaatkan. Yumbitu lakum bihi zar'a wa min yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Yumbitu lakum, dengan air menumbuhkan untuk kalian. Sekali lagi nih, ini yang ketiga sudah. Lakum pertama al-an'am, lakum kedua air, lakum ketiga dengan tumbuhnya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Yumbitu lakum. Ya. Wahai kalian manusia, sadarlah ya. Allah telah banyak berikan fasilitas. Ya. Lakum ya, untuk kalian, untuk saya, untuk jamaah sekalian dan juga untuk seluruh manusia. Ya, az-zar'a ya, pertanian ya. Wazaituna, pohon zaitun, wan nakhila ya, pohon kurma, wal a'nab, pohon anggur, wa min kulli samarot, dan pohon-pohon lain jenis-jenis yang beragam. Apakah sayur-sayuran atau buah-buahan. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya itu semua merupakan tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berpikir. Nah, ini dari sekitar yang ada ya sekeliling kita, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan. Lalu ayat lain Allah katakan apa? Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin. Ya, musakhkharatin bi amri inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Setelah itu ke alam yang luas ya, ke alam yang besar Allah tampakkan untuk kalian juga. Wasakhkhara lakum. Ya. Jadi Allah tundukkan untuk kalian wahai manusia al-laila wan nahar ya, waktu malam, waktu siang ya. Wasyamsa wal qamar ya, matahari dan bulan, wan nujuma, bahkan juga bintang-bintang musakhkharatun bi amri. Tunduk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya di ayat lain, wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Wa ma zara'a lakum. Ya, ini yang kelima. Ya, apa yang Allah kembangkan untuk kalian ya, fil ardi, yang ada di muka bumi ini, mukhtalifan alwanuhu, beragam warnanya. Sehingga dengan warna yang beragam itu kita menjadi, mata kita enak melihatnya. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna jingga, ada warna ungu, ada warna putih, ada warna hitam, berbagai warna. Yang dari warna itu nanti berkembang lagi menjadi jutaan warna. Masya Allah ya. Ini Allah memberikan ini bukan untuk yang lain, tapi untuk kita sebagai manusia. Karena lakum itu hakikatnya untuk hanya kepada satu jenis manusia, satu jenis makhluk, yaitu manusia. Mukhtalifan alwanuhu. Huwallazi sakharal bahra. Sekarang ke alam yang luas lagi, yaitu lautan. Dialah Allah juga yang menundukkan lautan untuk kalian. Sakharal bahra itakulu minhu lahma tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan thayyibah. Hilyatan talbasunaha. Dialah juga Allah yang menundukkan untuk kalian wahai manusia lautan. Dari lautan itu kalian bisa memanfaatkan daging-daging ada dalamnya, lahman tariyan. Daging yang segar, daging yang fresh ya, daging yang enak ya, bukan hanya sekadar enak tapi juga bisa mencerdaskan. Makanan yang paling bagus adalah ikan ya, ikan lautan itu kan. Bahkan dengan ikan juga bisa kita bisa ambil ibrah ya, bahwa ikan itu bergerak terus ya, sehingga dia sehat ya. Makanya kalau ada ya di Jepang itu ketika mereka nangkap ikan dibiarkan hidup ya.
sehingga tidak busuk ya. Tidak seperti kita mungkin kan ketika nangkap ikan, petaninya atau pelayannya nelayan itu memasukkan ke dalam tempat yang diisi es ya, mereka mati akhirnya ya, memang masih bagus, masih segar ya, tapi lebih baik adalah hidup. Nah, katanya kalau di Jepang itu ketika mereka nangkap ikan dibiarkan hidup, tapi juga di situ ada ikan hiu kecil. Sehingga ikan ini menghindar dari mangsa ya, dimangsa oleh ikan hiu, dia lari-lari gitu kan. Akhirnya menjadi sehat, lari-lari terus itu. Nah, ketika dimakan, dikonsumsi, dia akan memberikan namanya lahman toriya. Ya, daging yang segar, daging yang memberikan kesehatan dan juga kecerdasan. Watas takhriju minhu hilyatan talbasuna, bahkan dari lautan juga bisa kalian keluarkan perhiasan-perhiasan. Ada mutiara, ada zamrud ya, dan banyak lagi hiasan-hiasan yang didapat atau yang terdapat dalam perut di dalam kedalaman lautan. Ini semua bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Ya. Waladzi khalaqalakum, dialah yang menciptakan semua itu untuk kalian wahai manusia. Wa taral fulka wa mawakhir fihi ditabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ya. Dan kalian tampak ya melihat kapal ya, kapal besar ya, kapal laut ya. Mereka bisa begitu baiknya, begitu nyamannya ya, berada di atas air tidak tenggelam ya. Lalu kalian juga bisa mencari karunia dari itu semua agar kalian bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Masya Allah ya. Sungguh kata yang cocok bagi kita adalah subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Oke, kita lihat lagi yang lain ya. Masih banyak sebenarnya, tapi kita ringkas nanti pada ayat yang khusus nanti ketika Allah ingatkan tentang begitu banyak nikmat, lalu tidak kita perintah untuk menghitung. Allah katakan lagi, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun. Allah juga berikan yang ada di bumi ini gunung-gunung. Tujuannya untuk menjadi pasak. Ya, kan bumi itu ada lempengan-lempengan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berlapis-lapis bumi itu. Nah, kalau dia tidak ada pakunya, kalau tidak ada gunungnya, bisa jadi akan bergeser. Kalau bergeser, kita akan berabe. Yang di atasnya hancur. Terjadi gempa itu karena memang lempengan itu bergeser. Ya. Seperti paku, ya. Kalau paku itu ada triplek, ya. Triplek itu tipis-tipis. Nah, biar kuat kita satukan itu dengan dipaku. Sehingga dengan paku yang banyak, maka akan kokoh dia. Jadi tebal dan akan bagus, bahkan akan kuat, tidak lembek, tidak bisa mudah lentur karena sudah berlapis. Sudah dilapis dengan ya 1, 2, 3 sampai 5 bahkan lebih dengan triplek-triplek itu dan dipaku, dikuatkan oleh paku itu. Nah, seperti itulah juga dengan alqa fil ardi rawasiya. Allah berikan di muka bumi ini rawasi. Rawasi gunung yang menjadi pasak ya, yang menjadi paku bumi. Antamida bikum ya. Sehingga tidak terjadi goncangan-goncangan. Bahkan Allah berikan juga dari gunung itu keluarlah anhar. Ya, berikan sungai-sungai yang ya kalau kita berada di pinggir sungai akan enak, tentram itu kan. Terasa sejuk ya, terasa indah. Ya. Dengan gemericik air ya, dengan aliran sungai ya. Apalagi juga airnya jernih ya, Masya Allah. Wa subula la'allakum tahtadun, Allah juga berikan jalan agar kalian mendapatkan hidayah. Wa alamat, begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa binajmuhum yahtadun. Apa may yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah kalian bisa menciptakan? Enggak bisa. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, ini akhirnya ya. Ditutup oleh Allah dalam kenikmatan, walaupun sebenarnya nikmat yang lain ada disebutkan nanti, tapi di sini Allah coba ringkas ya, setelah Allah berikan berbagai nikmat yang tadi disebutkan ya, dari al-an'am, dari air yang tumbuh-tumbuhan ya, dari berbagai fasilitas yang lain, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung dan hitung
Kalian kira dan kira nikmat-nikmat Allah nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup kita menghitung. Begitu banyak. Meskipun mungkin kalau kita ingin tulis, ya, lalu pohon-pohon itu jadikan pena dan lautan itu jadikan tinta, mungkin akan habis itu tintanya. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Tapi yang Allah inginkan bukan sekedar menghitung atau juga Allah yang perintahkan tidak untuk mengira-ngira, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat itu. Ya, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian wahai manusia. Marilah, ya, kita syukuri, marilah kita jadikan sarana untuk menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memang yang telah menciptakan, dan yakin pula Allah Subhanahu wa taala esa, ya, Dia yang berkuasa dan tempat kita, ya, bersimpuh dan menyerahkan segala urusan kita. Lalu setelah itu juga Allah sebutkan, ya, di ayat ini, tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Kemudian Allah istawa. Nah, mana istawa ini ada 3, ya, menurut para ulama. Istawa artinya al-kamal wa tamam. Kemudian Allah sempurnakan dari ciptaan bumi itu dengan adanya langit. Ya. Langit yang luas. Langit kalau dalam ayat ini dikatakan binaan sebagai atap, ya. Atap yang ada, ya, dalam kehidupan, ya, yang dia menaungi semuanya dari alam semesta yang ada di bumi ini. Alam semesta yang ada di atas bumi juga. Matahari dinaungi oleh langit, bulan juga dinaungi oleh langit, planet-planet yang lain juga, kita sebagai yang tinggal di planet bumi juga dinaungi oleh langit, binaan itu. Bahkan bukan hanya 1, sab'a samawat, 7 langit, 7 lapis. Ya, jadi pasawwahuna Allah sempurnakan di antara kesempurnaan Allah, atau juga bagian daripada Allah menyempurnakan ciptaannya adalah dengan diciptakannya langit sebanyak 7 lapis. Sab'a samawat. Ada juga yang mengatakan istawa artinya al-alawi, bahwa Allah berada di tempat yang tinggi dan sangat jauh. Ya. Apa? Jadi Allah berada di tempat yang sangat tinggi dan sangat jauh sehingga tidak kita bisa menjangkau. Tapi jangan sampai kita merasa Allah itu jauh, ya, tapi Allah tetap dekat dengan kita. Ya. Ya, kita sama Allah tidak pernah, ya, lepas dari pantauannya. Kita dekat, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi tentunya kedudukan Allah sangat tinggi, kedudukan sangat jauh, ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kedudukan Allah. Tapi yang penting kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, dan segala hal yang baik-baik kita wajib, ya, menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, kita boleh menggunakan sebagai nama untuk menyerunya, untuk berdoa kepadanya. Mungkin kadang kita menyebutkan ya Rahman, irhamna ya Rahman, ya. Atau ya Rahmah, a'tilana rahmatan, ya. Atau juga ya Ghafar, ighfir lana, ya. Ya Rozak, urzuq lana, ya. Dengan nama-nama itu kita bisa minta sesuatu yang khusus, ya Latif, ya Al-Tuqdina, ya, atau juga ya Kohar, atau yang lain banyak sekali, ya, silakan digunakan Asmaul Husna, semuanya baik-baik, semuanya bisa kita gunakan, ya, untuk berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kata istawa itu berarti menuju, tsummastawa ilas sama, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju setelah Allah menciptakan untuk manusia bumi, kemudian setelah itu Allah menuju langit, lalu sempurnakan, ya, fasawwahun nasab asamawat, Allah sempurnakan, ya, 7 lapis langit. Ya. Nah, ini juga langit yang sempurna, ya, langit yang tiada cacat. Makanya dalam surat Al-Mulk juga Allah ingatkan, kalian wahai manusia, di antara, ya, Allah menciptakan, ya, yang sempurna adalah selain kalian manusia, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan juga Allah katakan setelah itu alladzi khalaqa sab'a samawatin, ya, yang Allah, ya, menciptakan, ya, 7 langit, mata rafi khalqi rahmani min tahfawut. Tidak akan kamu dapatkan dalam ciptaan Allah yang cacat.
yang kurang, yang tidak sempurna, tidak ada. Semuanya sempurna. Sampai kita sendiri ciptakan dalam kondisi sempurna. Ya, jangan sampai kita menganggap kita tidak sempurna. Walaupun mungkin kita memiliki perbedaan, ya. Ada perbedaan jenis kelamin, ada mungkin juga, ya maaf mungkin ada yang cacat, tapi hakikatnya harus diyakini ini yang kesempurnaan Allah berikan. Ya. Kenapa kok ada perbedaan? Bahkan ada yang ya kurang dalam anggota tubuh, itu kan perasaan kita yang kurang. Tapi kalau yang Allah sudah inginkan, ya begitulah yang Allah inginkan, Allah yang ciptakan. Agar ada di antara kita memiliki perhatian, memberikan perhatian, ya, dan juga tidak kita cemooh dia, kita tidak cela, ya, walaupun dia ada kekurangan fisik, ya, tapi hakikatnya mari membantu segala sesuatu yang mungkin kelihatan kurang dari anggota manusia. Jadi kalau kita perhatikan, jadi di sini Allah ingin menyebutkan juga ayat 29 ini sifat-sifat Allah. Intinya ada 3 sifat sebenarnya Allah katakan. Pertama adalah khalaqalakum, yang Allah telah ciptakan. Yang ciptakan ini untuk kemaslahatan, manfaat manusia itu sendiri. Kemudian istawa ila sama, kemudian Allah bersemayam atau juga Allah menuju, dan Allah memberikan kesempurnaan lain, yaitu dengan menciptakan langit 7 lapis dengan sempurna. Dan yang ketiga, sebagai penutup ayat ini, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu mengetahui. Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada wa huwa bikulli syai'in alim? Nah, ini bisa kita lihat. Pertama adalah annallaha alimun ma ya'malu bihil insan zahiran wa batinan. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang zahir maupun yang tersembunyi, yang nampak maupun yang sembunyi-sembunyi. Allah Maha tahu. Nah, sekarang kita berada dalam kajian ini, Allah tahu. Bahkan niat kita pun diketahui oleh Allah. Ya tentunya antara manusia dengan Allah itu, ya dia tahu. Ya. Allah Maha tahu akan niat kita. Sehingga haruslah ketika kita punya amal, niatkan karena Allah. Ini yang pertama, alimun ma ya'malu bil insan zahiran wa batinan. Ya Allah memang maha sempurna, ya, tidak bisa kita pungkiri hal tersebut, ya. Bahkan ya alim itu maha. Kalau ini bedanya ya kan, ada kadang disebutkan alim, ada alim, ya. Kalau alim itu milik Allah, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau alim bisa kita miliki, manusia bisa dimiliki, yaitu berilmu, berpengetahuan, alim. Yang wajarnya memang kita menyebut manusia itu bukan alim, tapi alim. Ya. Panjangnya di ain, ya, alim. Itu artinya orang yang berilmu, orang yang diberikan ilmu, orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah. Ya. Tapi kalau alim, yang panjangnya adalah lam, ya, karena ada ya, dibacanya kasroh, ya, alim, ya, maka itu artinya maha mengetahui. Banyak sekali pengetahuannya, bahkan tidak terbatas pengetahuannya. Itulah milik Allah. Hanya Allah yang memiliki sifat alim. Ya, ini jamaah sekalian yang alhamdulillah kita bisa mendapatkan manfaatnya, ya, mengetahui dan mengambil insya Allah pelajaran dari ini. Yang kedua adalah alimun ma yasluhu li'ibadihi fid dunya waddin, bahkan wal akhirah. Jadi Allah juga Maha mengetahui apa yang menjadi maslahat manusia, yang menjadi kepentingan manusia, ya, li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya. Ya sebenarnya untuk makhluk yang lain juga kepentingannya ada, ya. Tapi mengarah semuanya kepada manusia, untuk manusia. Karena di awal sudah dikatakan, waladzi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, masalahnya untuk kalian. Nah Allah tahu masalahnya. Makanya kan ada, ya, di berbagai dunia yang lain itu kan, atau negara lain berbeda-beda kondisi cuacanya, kondisi alamnya kan. Dan hidupnya pun manusia yang hidup di situ yang bisa menyesuaikan. Ya. Jadi ada masalah di situ. Ya kita bersyukur, ya, di sini Allah berikan suasana dan cuaca atau iklim yang stabil. Ya. Tidak seperti yang lain, ya. Ya kalau di kita kan hampir sama, ya, antara siang dan malam, ya. Walaupun bedanya beda tipis lah, ya. Beda dikit.
Tapi kalau di lain itu, kalau misalnya musim dingin, malamnya banyak, siangnya pendek. Kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Ya. Begitu. Ya. Tapi ada maslahatnya juga Allah berikan itu. Ya. Ada kepentingannya juga. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sembarangan menyebut atau juga membuat alam yang ada, negara-negara yang ada itu berbeda-beda cuacanya. Ya. Ya karena peredaran juga, perputaran bumi ini ya, yang melintasi matahari atau juga dengan kondisi-kondisi lain, itu sebabnya nanti ada perbedaan masalah iklim, masalah cuaca dan masalah musim. Tapi yang di kita adalah kita memiliki kondisi yang nyaman, yang enak, bahkan juga ya banyak yang hijau-hijau ya. Kita subur, gemah limpah roh jinawi ya, atau juga dalam ayat katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Artinya kalau boleh kita katakan kita yang lebih wajib bersyukur sebenarnya dibanding orang Afrika, dibanding orang yang hidup yang alamnya itu sohro ya, padang pasir yang begitu luas ya. Tidak ada sarana yang begitu banyak atau begitu lengkap dalam negara kita. Jadi kita yang harus lebih wajib misalkan, bukan lagi itu ya, wajib, sangat wajib untuk kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak fasilitas yang Allah berikan. Ya, apa yang coba kita lihat di negara kita, apapun ada ya, yang di dalam buminya banyak mengandung ya barang-barang yang berharga ya. Ada emas ya, ada tembaga ya, ada batu bara ya, ada minyak, ada gas gitu kan. Sebenarnya kita negara kaya ya. Terus di atasnya tumbuh ya pepohonan yang beragam. Walaupun memang tidak ada kurma ya, tapi bisa sebenarnya ditumbuh. Ada juga sebagian yang bisa menumbuh kurma. Tapi lebih banyak ya. Mau apa coba? Ya. Pepohonan yang banyak menghasilkan buah ya. Ada sayuran lagi yang beragam. Ada lagi ya palawija dan berbagai hal. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan dari sisi tumbuh-tumbuhan. Ya. Belum lagi dengan cuacanya yang enak. Walaupun ada musim hujan, tapi hujan itu bisa menghadirkan air untuk kita. Jadi jarang kita kekeringan. Kalaupun ada, ya paling sebentar. Tidak seperti yang ada di alam sohro. Masya Allah ya. Ini sesuatu yang menarik memang ayat yang Allah katakan, walaupun simple, tapi kita bisa cari ayat lain atau kita bisa pahami bahwa memang lakum itu bukan sekedar Allah katakan untuk kalian wahai manusia, tapi ya untuk memberikan maslahat. Ya Allah tahu maslahat manusia, maslahat setiap insan. Jadi alimun ma yaslu li ibadihi fid dunya wad din kadzalika wal akhir. Allah Maha tahu apa yang menjadi maslahat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia baik nanti di dunia ataupun juga di akhirat kelak. Dan juga Allah katakan bahwa wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala ya'lam ma yaslu ibadihi fid dini fa arsala rusulahu ya hamilur risalah ya. Jadi Allah mengetahui apa yang bisa menjadi penuntun ya, maslahat yang bisa menuntun manusia sehingga kehidupannya itu tidak sesat. Kehidupannya sesuai dengan arah yang diperintahkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya para nabi, diutusnya para rasul ya. Dan setelah itu juga kalau sudah tidak ada rasul, adanya para ulama. Makanya kita bersyukur kalau kita diingatkan oleh para ulama. Bukan malah ulama dikriminalisasi, bukan malah ulama yang berusaha untuk dibunuh ya, atau juga dipenjara. Jangan. Mereka mungkin menyampaikan sesuatu yang benar. Kalau sudah tidak ada ulama, sudah menjadi tanda-tanda kehancuran suatu kehidupan ya, suatu bangsa, negara, bahkan juga ya dalam lingkup kehidupan dunia. Karena ya di antara tanda-tanda kiamat kan dengan dicabutnya ya atau diambilnya atau dimantikannya para ulama. Nah, tentunya di sini bahwa kita harusnya di dalam memahami ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifatnya yang besar. Pertama khalaqalakum, yang kedua istawa ila samai fasawwafuna, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan Allah juga menciptakan yang ada di alam semesta ini lakum untuk kita semua
Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan menciptakan langit berlapis-lapis 7, dan juga Allah Maha mengetahui dengan berbagai aspek atau juga hal-hal yang tentunya apa yang kita lakukan, yang kita butuhkan ya, yang kita pentingkan dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah memang seharusnya kita bisa melihat dan memahami. Nah, hikmahnya dari apa yang kita bahas ini adalah bahwa Allah khaliqu kulli syai, bahwa Allah memang yang menciptakan segala sesuatu. Ini harus kita sadari bersama. Kita harus yakini setiap individu kita, setiap jiwa kita, bahwa khaliqu kulli syai'in Allah. Yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah. Meskipun yang paling kecil, sebagaimana yang kita bahas kemarin, nyamuk, itu Allah juga yang menciptakan. Paling kecil dari itu, bakteri ya. Kalau sekarang corona ya, begitu juga ini Allah ciptakan agar kita bisa melalui kehidupan ini dengan cara yang bersabar, iltija kepada Allah, dan juga yakin bahwa semua itu ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Ada manfaatnya, ada faidahnya. Yang kedua, Allah khaliqul asya ya di maslahatil ibad awil insan. Jadi Allah menciptakan ini bukan untuk yang lain, tapi untuk kemaslahatan kepentingan manusia, untuk hamba-hambanya. Memang nanti manusia terbagi pada dua kan. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Ini yang arti akhirnya siapa yang memang nantiasa bersyukur, siapa yang akhirnya kufur. Nah, di ayat sebelumnya sudah Allah ingatkan, kenapa kalian mengingkari Allah padahal kalian tiada, lalu dihadirkan, dihidupkan, lalu nanti akhirnya kembali lagi untuk menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa taala ya alimu kulli syai. Allah mengetahui, alimun ya, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pentingkan, dan juga apa yang memang untuk menjadi kehidupan kita sejalan dengan arah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Aku qouli hadza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan jika ingin ada yang bertanya ya dari ya, pemirsa sekalian, jamaah sekalian, bisa dengan chatting atau juga langsung menggunakan suara ya dengan membuka mic-nya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Ada? Ini alhamdulillah ya hadir ya. Ada Akso, Bu Neni, Bu Syahrida, Bu Nadif ya, Bu Asti, Bu Tri, ada Tri Setnaningsi, Tri Mulyani, Tri Suhendar ya, Eri Bu Elsener, Henny Kurniasi, Ibu Imu ya, Ibu Ratna, Bapak Husen Satun ya, Sabrina, dan juga Pak Andi ya, Arul ya, dan juga Mam Tisa TV. Silakan dari yang hadir jika ingin ya bertanya. Ada? Bu Neni mungkin mau bertanyakan? Silakan dibuka. Dari chatting mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, jazakallahu khair atas paparannya Ustaz. Sama. Memang kita meyakini ya sudah banyak Allah berikan dan kita cuma berusaha ya Ustaz menjemput atau menjalani, kalau saya bilang menjalani takdir ya, menjalani takdir yang ibaratnya kalau saya bilang kita buka lembar demi lembar takdir kita. Betul. Cuma kadang kita suka merasa ketika kita melakukan sesuatu, usaha kita maksimalkan gitu. Ternyata mungkin Allah kasihnya
tetap segitu gitu ya, atau tetap seperti semula gitu ya Ustaz. Jadi ada pikiran apa memang sudah gitu ini Allah kasih ya sudah cukup segini, kita punya usaha gitu Ustaz. Cuma untuk meyakini itu kepada pasangan kadang kita suka susah ya, suka sulit gitu Ustaz, bahwa jalannya aja gitu. Tapi kadang pasangan merasa yang nggak bisa begini gitu. Itu seperti gimana ya Ustaz ya? Kalau saya meyakini sih itu udah meyakini seperti itu. Kita berlembar kita menjalani takdir kita gitu ya. Ke anak pun seperti itu. Anak juga kadang meyakini bahwa misalkan 3 kali ikut ujian ternyata belum lolos gitu misalnya Ustaz ya. Ya sudah, kita sudah usaha bahwa ternyata mungkin ini yang terbaik gitu Ustaz ya. Tapi memang untuk ke orang lain lebih tidak mudah ya gitu Ustaz ya. Mungkin ada solusinya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya. Jadi memang ini Bu ya, bahwa manusia itu diperintah untuk senantiasa berusaha. Adapun natijah hasilnya Allah yang akan tentukan. Ya. Jadi kita ini hanya ditugaskan untuk bekerja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita. Tapi harus diingat ya, bahwa yang menentukan itu semuanya Allah. Mau keberhasilan dalam bentuk pendidikan, keberhasilan dalam mencari rezeki, meraih rezeki, itu Allah yang tetapkan. Kalau misalkan sudah usaha ya sekerat kuat mungkin ya, maksimal mungkin, lalu yang dicapai mungkin ya merasa belum ya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya itu memang sudah pemberian Allah kan. Ya, makanya di antara sifat orang bertakwa kan ar-ridho bil qalil. Ya, ridho bil qalil artinya dia terima apa yang Allah berikan walaupun sedikit menurutnya ya. Walaupun tidak maksimal menurutnya, tapi bagi Allah mungkin sudah maksimal, sudah bagus ya bagi untuk dia kan. Tapi yang jelas Allah akan menilai usahanya. Allah tidak menilai apa yang dihasilkan. Kalau apa yang dihasilkan itu ya mungkin lebih banyak orang kafir, banyak hasilnya dia. Ya. Atau mungkin juga orang yang kaya ya, atau orang yang begitu banyak berlimpah harta, tapi sebenarnya usahanya kecil. Ya, bisa jadi orang yang mulia itu adalah orang miskin yang dia punya usaha keras, ya, walaupun kelihatan miskin, tapi dia terus berusaha, bahkan ikhtiarnya juga kuat dibanding orang yang sudah diberikan kekayaan tapi tidak bekerja. Jika dia cuma ya leha-leha saja. Ya kayak misalkan tadi diceritakan bagaimana misalkan anak sudah berusaha tapi kok hasilnya begitu aja. Ya udah memang gitu emang Allah subhanahu. Walaupun kita punya usaha ya dan berbaik sangka kepada Allah ya mungkin inilah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Mungkin ada yang lain yang Allah inginkan, cari yang lain yang mungkin yang dituju itu tidak sesuai ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hasil yang diinginkan ya walaupun sudah berusaha, atau mungkin pengennya walaupun sudah 3 kali usaha lagi yang lain. Dan tentunya jangan sampai kita mendengar perkataan orang. Tetap kita punya usaha. Ya namanya perkataan orang kadang-kala wah, sudah berusaha. Kayaknya sih memang otaknya begitu doang, cetek udah. Jangan. Allah tidak memberikan sesuatu kecuali bagi orang itu ada maslahatnya. Ya mungkin segitu sudah diusahakan ya. Yang bisa jadi memang tidak sesuai, tidak cocok baginya di situ kan. Sehingga ketika memang sudah berusaha tiba hasilnya begitu-begitu saja, berarti dia harus beralih kepada yang lain yang lebih baik mungkin. Wa asa an takru syai'an wa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita suka itu lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang paling utama adalah usaha. Al-kasbu itu kan. Banyak kan yang dicontohkan oleh Allah dalam kehidupan Siti Hawa ya, Siti Hajar ya. Siti Hajar dengan anaknya yang tinggal di tempat yang tandus ya, di Mekah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air ya. Dia berusaha kan, lari sana lari sini ya, di Safa ke Marwah, lari Marwah ke Safa sampai 7 kali. Ya, akhirnya nggak dapat hasilnya, tapi dia punya usaha di situ. Maka usaha itu dikenang dengan sa'i. Ya. Kenapa? Itu adalah bagian daripada contoh bagaimana seorang wanita berusaha untuk mencari kehidupan, untuk mencari sarana menyambung kehidupannya, ya padahal ayah tidak mendapatkan. Justru yang akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari kakinya
Ismail itu sendiri. Sudah capek-capek lelah-lelah nggak dapat. Tapi yang mendapat si anak itu kan. Ini kan kayak aneh itu kan. Tapi bukan itu yang Allah lihat. Tapi yang Allah lihat bagaimana usahanya Siti Hajar untuk mencari air agar bisa menghidupi dirinya juga anaknya. Nilainya sangat besar sekali. Karena nilai itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya jadikan untuk ibadah kita. Orang yang berhaji melakukan sa'i. Untuk yang umrah juga melakukan sa'i. Mengenang bagaimana usaha itu. Makanya disebut dengan sa'i. Ya. Sa'i itu artinya usaha keras. Ya. Sa'i itu usaha keras namanya kan. Jadi bagaimana kita memang diperintah untuk berusaha dan berusaha. Walaupun mungkin ada pasangan kita yang tidak mau nerima ya. Nah ini butuh kesabaran. Ya, bahwa tawakal kepada Allah harus senantiasa kita lakukan setelah kita punya usaha. Apapun yang diberikan bersyukurlah ya. Karena itu yang terbaik ya. Jangan sampai kita melihat kok dapatnya kecil lalu tidak bersyukur. Justru yang Allah berikan itu yang harus kita syukuri. Yang kita terima itu yang kita syukuri. Yang tidak diterima ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin lain waktu akan kita terima. Ya. Makanya kan kalau kita melihat sesuatu itu agar kita bisa bersyukur, lihat ke bawah. Kita diberikan nikmat ya, mungkin cuma 1 juta ya, 1 minggu. Kita lihat orang 1 minggu dapatnya berapa cuma? Apakah mungkin cuma 100 ribu atau 200 ribu, 500 ribu? Gak banyak. Sementara kita sudah diberikan lebih daripada itu. Sehingga muncullah rasa ya syukur ya. Wallah alam itu mungkin ya, Bu. Ini. Iya, Ustaz, jazakallah khair. Baik, yang lain ada? Kayaknya ada yang baru hadir ya. Baik, jika memang tidak ada yang ingin bertanya, atau ada Ahmad, Pak Ahmad, ada mau ingin disampaikan? Izin live, Ustaz. Oh iya, silakan. Afwan, ya, like Nadib ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Apa tadi sebut ibu Nadib Ridwan ya. Silakan Pak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya kalau memang tidak ada, alhamdulillah wa syukurillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah bisa bersama-sama membahas dan juga memahami ayat-ayat Quran. Setiap huruf insya Allah menjadi pahala untuk kita semua dan menambah pengetahuan, wawasan, lalu juga bisa menguatkan kita untuk selalu meyakini. Apa Bu? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ya? Jadi segala sesuatu itu memang bisa menguatkan dengan cara belajar, dengan cara pemahaman. Apalagi pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Karena tidak ada kalimat yang pasti benar kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah mutlak kebenarannya. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita ragukan. Insya Allah dengan ini kita menjadi orang yang bisa disebut oleh Allah abidun, sebagai hamba, dan juga orang yang dekat dengan Allah, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, untuk lebih berkahnya marilah kita akhiri pertemuan kita dengan memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah, selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang banyak, dan juga menggunakan apa yang Allah berikan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting lagi agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ya ujian, bencana, musibah yang sedang kita hadapi untuk diri kita dan juga untuk bangsa dan negara kita. Astagfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar. Waj'alil Qur'ana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minar wal afwa indal hisab. Amin. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal qala wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Amin. Bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan tahun depan bisa hadir kembali untuk lebih banyak memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.